wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, kita sekarang mau bicara tentang skin aging dan penanganannya. Ya, ini bukannya menggurui tapi lebih ke sharing dari saya dan Cianita, terutama dari Cianita ya yang baru saja pakai sinergi ampul. Kalau saya udah lama nggak pakai, jadi pas launching memang langsung nyoba ya sinergi ampul, tapi sekarang belum coba lagi karena nunggu yang di Indonesia. Terus kenapa kita concern dengan anti aging atau penuaan? Seperti kita ketahui bahwa aging itu merupakan proses yang istilahnya tuh berlangsung terus-menerus. Jaringan tubuh kita termasuk kulit itu kemampuan untuk meregenerasi atau mempertahankan struktur kulitnya itu berkurang ya. Jadi akan banyak problem sehubungan terjadinya penuaan. Mulai dari munculnya kerutan, kemudian warna kulit yang tidak merata, kemudian elastisitas kulit juga berkurang. Karena kemampuan kulit untuk tetap sehat juga semakin berkurang. Nah, kita memang sudah pakai skincare secara rutin, tetapi pemakaian rutin mungkin dirasakan kurang cukup dan perubahannya biasanya di atominya juga sudah ada ya. Misalnya pakai yang absolute skincare itu perubahannya berapa persen, itu sudah disebutkan. Dan ini nanti sinergi ampul ini perubahannya terhadap kulit itu berapa persen nanti Cianita akan jelaskan ya. Nanti ada perubahannya sekian persennya, signifikan atau tidaknya dari perubahan tersebut. Kenapa ini dinamakan booster ya? Jadi seperti kita ketahui kalau booster itu istilahnya itu memberikan lebih konsentrasi yang tinggi sehingga punya efektivitas terhadap kulit yang signifikan ya. Kemudian kita menua itu mah pasti ya, tapi bagaimana caranya supaya kita itu tetap bisa mempertahankan kulit yang baik dan sehat ya, tidak bertambah keriput ya. Kalau kita ngelihat artis yang terawat dan tidak, mungkin Titik Puspa sama Laila Sari ya, kalau generasi berapa mungkin tahu ya. Kita di sini rata-rata usianya berapa ya? 30 ke atas mungkin ya. Nggak ada yang minat mungkin ya kalau 25 kita. yang usia. Kenapa? 25 Dok. Kalau di sini mah. Hanya 25 ke atas gitu apa? Belum cerita, Dok. Bu Ani berapa? Jelita jalan 50. Oh gitu, Bu Ani udah jelita gitu ya. Tapi kan istilahnya tuh penuaan itu merupakan apa ya? Kita tetap pengen tampil lebih muda gitu ya. Di samping memberikan rasa percaya diri juga memberikan rasa senang ya. Dan istilahnya tuh kita juga kalau terlihat awet muda akan terlihat apa ya, lebih segar, terus kita juga pandangan lebih positif ke diri kita gitu ya. Daripada misalnya aduh kerutan dan lain sebagainya dipikirin tambah stres, malah si penuaannya tambah muncul gitu. Mungkin Cianita bisa share foto yang tadi, Ci. Sebentar Dok, sedang berusaha. Wait ya. Ya, jadi istilahnya tuh terjadi perubahan ya dari kulit kita kalau kulit kita itu menua. Dan ini di bagian nanti Ci ini mah. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Bukan. Oh, yang ini. Yang paling atas dulu yang gambar. Oh iya. Yang gambar. Nah, ini kan perbedaan younger skin dan aging skin ya. Seperti kita ketahui bahwa kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Mulai dari keratin yang paling luar, kutikel, epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang di epidermis itu yang langsung terlihat terjadi perubahan ya. Itu karena apa? Dermis di bawahnya itu jaringan penyokongnya baik elastin,
kolagen, hyaluronic acid, nutrisi, kemudian pembuluh darah itu kan ada di dermis ya. Di bawah dermis lagi yang di stratum basal gitu ya. Nah, itu terjadi pengurangan dari elastin dan kolagen dan hyaluronic acid dan zat-zat lain juga akan berkurang sehingga appearance-nya di kulit itu akan muncul kerutan. Kemudian dari sel lemaknya juga berkurang, ototnya juga berkurang ya. Jadi untuk suplai darah, nutrisi, ototnya juga istilahnya itu lebih kendur ya. Jadi akan tampak lebih turun lagi si appearance dari wajah kita ya. Selanjutnya Ci. Oke. Nah, ini adalah contoh kulit yang menua ya. Jadi ini ekstrimnya seperti ini gitu ya. Kalau kita masih muda, mungkin tidak akan seperti ini, tapi sebetulnya prosesnya sedang terjadi gitu ya. Kalau usia, apalagi usia 20 tahun kan pernah kita dengar juga ya, si kolagen itu berkurangnya 1% per tahun ya. Nah, itu prosesnya terjadi 30 tahun mungkin belum terasa bahwa di kulit kita itu mulai terjadi perubahan yang namanya aging atau menua ya. Tapi ini secara ekstrim akan seperti ini. Dari smile line, garis senyum juga akan lebih tebal ya. Terus di daerah area bibir juga seperti smoker line ya. Jadi garis-garis seperti orang merokok itu akan kelihatan. Kemudian kulitnya lebih tipis ya. Selain dari kelembabannya juga akan berkurang, kolagen, elastin, hyaluronic acid-nya juga berkurang. Terus melanin, produksi melaninnya juga akan berkurang. Dan akan terjadi akumulasi melanin di daerah-daerah tertentu karena ada lipofusin ya. Jadi yang warna-warna lebih gelap, sedangkan melanin kita tuh distribusinya tidak merata ya. Melanin itu tetap kita perlukan supaya warna kulit kita tuh bagus, merata ya, tidak seperti ini ada yang bercak hitam terus yang lainnya putih gitu ya. Nah, produksi melanin ini dipengaruhi oleh vitamin B ya, itu diperlukan untuk pembentukan melanin ya. Jadi kita juga kalau tanpa melanin sama sekali juga albino ya. Lingkar mata itu crow's feet ya, jadi akan jelas sekali di daerah bibir itu ada cakar ayamnya. Nah itu juga tanda-tanda penuaan. Kemudian bawahnya Ci. Nah untuk skin booster ini biasanya dilakukan di klinik dengan menyuntikkan hyaluronic acid ya. Ini prosedurnya lumayan kan, meskipun di baalan tetap kalau disuntik mah tidak berasa ya. Terus sekarang itu terjadi pergeseran bahwa untuk skin booster itu tidak hanya hyaluronic acid, tapi juga menggunakan peptide. Nah, malam ini kita mau ngebahas skin booster karena kandungannya lebih banyak ke peptide-nya dan nutrisi-nutrisi yang lainnya. Mangga, Ci Anita, dilanjut. Dari aku sekian dulu, mungkin alat sebagai tambahan aja nanti ya. Oke. Oke, makasih Ci, silakan. Nah, jadi balik lagi. Nah, itu jadi yang tadi tuh Dok, itu apa sih yang smoker line itu yang di sini ya? Yang di daerah bibir, Ci. Garis-garisnya tampak kelihatan ya. Wah, menakutkan. Nah, jadi kalau ibu-ibu tuh, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sih sarankan memang kalau sinergi ampul, orang itu bilangnya, aduh saya mau beli sinergi ampul kalau saya sudah menua. Sebenarnya kalau Anda sudah 20 tahun ke atas, kata dokter Asep juga, kolagen itu udah mulai turun ya. Nah, sebenarnya sinergi ampul ini juga buat kulit yang lelah ya, buat yang lelah, kulit yang capek gitu itu bisa pakai sinergi ampul ini. Nah, jadi kita sekarang bahas per satunya si sinergi ampul. Saya akan share dulu ya si dokumennya. Saya ambil dari PPT-nya ini ya, langsung Indonesia punya. Kelihatan PPT-nya, Dokter Asep? Oke, udah Ci. Oke, ya. Nah, ini
Kalau buat yang barusan saja bergabung dan nggak tahu ini apa, ini adalah Atomi Sinergi Ampul program. Ada code 0, code 1, 2, 3. Nah, kenapa code 0? Karena itu adalah dasar buat seluruh sinergi ampul ini ya. Nah, ini tuh ada code 0 itu advanced hydration, dia itu untuk melembabkan sama untuk meningkatkan elastisitas. Nah, code 1 itu Vitaluminous, itu untuk mencerahkan wajah ya. Nah, yang kedua itu 24K Gold Infusion, itu lebih ke mengencangkan dan meningkatkan elastisitas. Nah, nomor 3 itu, Code 3 itu Miracle Rejuvenating, itu adalah untuk membuat kita lebih remaja ya, lebih muda juga. Nah, yang membuat saya luar biasa kagum itu ternyata baru tadi ya, saya nemuin Code 2 dan Code 3 itu tetap bekerja walaupun kita tidak menggunakan. Jadi kita stop menggunakan sinergi ampul, mereka tetap bekerja ya. Nah, kembali lagi ke kita mulai dari ininya ya. Kenapa sih Atomi itu menciptakan ini, ampulnya ini seperti ini? Karena ini. Nah, bahan-bahan yang diaktifkan sebelum penggunaan. Jadi biasanya kalau ampul model begini, itu tuh terjadinya itu begitu sampai ke konsumen itu udah nggak fresh gitu. Bahan-bahannya udah nggak fresh dan airnya itu, air campurannya itu dengan bahan aktifnya itu biasanya sudah eh, udah misah ya, sudah berpisah gitu. Karena kenapa? Karena nggak fresh banget dicampurnya. Nah, ini kan Atomi itu kita itu bisnis antar negara ya, internasional. Kita harus PO Korea sebenarnya ini. Jadi waktu dikerjakan di Korea, dia harus mikir bagaimana caranya supaya bahan aktifnya itu tidak rusak selama dia itu dikirimkan gitu. Dikirimkan dari Korea ke Indonesia, ke USA, ke Kanada, ke Hong Kong, itu nggak rusak si bahan aktifnya. Gimana caranya supaya di dalam pesawat terbang itu nggak rusak juga dengan tekanan udara. Nah, caranya adalah dengan menggunakan aktif ampul. Jadi mereka itu memasukkan bahan aktifnya ke tutupnya dan di bawahnya itu adalah airnya gitu campurannya ya. Nah, yang saya suka banget di sinergi ampul itu airnya bukan hanya air saja gitu teman-teman. Biasanya kan kita itu pengennya pakai air saja ya kalau yang lain-lain itu. Kalau kita itu airnya juga ada gunanya. Nah, bisa dilihat di sini bahan-bahan yang diaktifkan sebelum penggunaan supaya tetap fresh. Jadi tidak ada perubahan warna, formulasinya tidak terpisah dan dia itu enggak kalau bahasa Sundanya amblek-amblekan ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman suka ngerasa nggak kalau kita pakai skincare udah lama dicampurnya, dia itu suka mengental. Nah, kalau dia mengental itu biasanya adalah sudah rusak ya. Nah, ini yang kita itu biasanya dibagi dua oleh Atomi, satu aktif ampul yaitu bahan aktifnya, bawahnya itu core ampul. Nah, core ampul itu isinya itu apa? Isinya ini ya. Nah, jadi saya itu sangat suka dengan sinergi itu gara-gara core ampulnya sih. Itu juga termasuk. Jadi kalau di skincare lain, kita bisa lihat hanya dicampur dengan air, kadang-kadang dengan teh hijau. Tapi kalau di Atomi, yang dipakai untuk mencampur code 0 itu adalah birch itu ya, birch bark itu ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman kalau birch bark itu kan kayak asam mineral, asam amino dan asam organik. Nah, asam amino itu untuk kita itu mengikat kolagen ya. Nah, udah gitu dia bisa cepat sekali menyerap ke dalam kulit si birch bark ini. Nah, ini tuh juga nanti dengan bahan aktifnya itu juga dibuat supaya si code 0 ini gampang terserap ke dalam kulit. Nah, yang kedua ini adalah skin phytogenic itu jadi air murni ya, air murni untuk dicampur dengan bahan aktifnya itu. Kalau yang Vitaluminous, mereka menggunakan si Buckthorn. Nah, si Buckthorn ini teman-teman kan pasti pernah dengar di Hydra Brightening ya. Dia itu mencerahkan kulit kayak vitamin C 15 kali dari lemon. 200 kali lipat lebih banyak daripada apel. Dan dia itu anti peradangan flavonoid itu. Dan dia juga penuh vitamin E ya. Nah, di 24K Gold Infusion, mereka menggunakan ginseng fruit. Ginseng fruit ini buah yang murni mekar dan nutrisi ginseng. Kayaknya semua orang juga tahu ya kalau ginseng itu anti kerutan. Jadi kalau kita minum red ginseng juga sebenarnya dia itu kan untuk anti aging bagus sekali ya.
Nah, kalau saponin itu efek antibakteria. Nah, semacam itu kalau untuk 24K Gold Infusion. Dan kalau yang dipakai untuk mencampur Miracle Rejuvenating itu adalah Coccinelle Cactus Fruit. Nah, dia itu kayak vitamin B, kayak vitamin C, dan kayak akan polifenol. Kayak akan polifenol itu pasti antioksidannya besar sekali ya. Biasanya bagus untuk anti-aging. Nah, itu yang bahan-bahan campuran untuk masing-masing ampul. Nah, sekarang kita ini buat apa sih produk ini gitu. Produk ini itu dibuat orang-orang yang seperti apa. Biasanya mereka itu yang menginginkan perubahan karena terus terang para member saya juga sangat percaya ini ya. Mereka itu kalau sudah pakai sinergi ampul, masalah terbesar mereka adalah mereka pengen pakai lagi gitu. Karena perubahannya itu memang signifikan ya. Kalau buat saya, testimoni saya pakai sinergi ampul itu kulit tampak lebih muda, mengurangi garis halus, iya banget. Meningkatkan elastisitas kulit, saya merasakan banget gitu. Dan kalau yang ingin mengembalikan kesehatan kulit, kulit kita itu kelihatan jauh lebih segar, itu juga saya merasakan banget. Nah, kalau ingin meratakan warna kulit, mengurangi munculnya bintik hitam, iya. Tapi kalau kita menjamin bahwa sinergi ampul akan menghilangkan flek hitam, kita harus lihat dulu flek hitamnya seperti apa ya. Ada melasma atau ada bagaimana gitu. Oke, nanti dijawab ya Bu kalau ini udah hampir selesai ya. Nah, ini adalah code 0. Code 0 itu warnanya biru seperti ini kelembapan dan elastisitas. Kalau teman-teman lihat ini memang luar biasa sekali ya kalau dilihat dari sininya nih. Nah, ini ada namanya baby NMF. Nah, gitu. NMF itu natural moisturizing factor. Jadi dia itu maksudnya itu kita itu memiliki semua bahan di dalam Code 0 ini akan membuat kita memiliki kulit sehalus bayi gitu. Kan kita pasti pengen ya punya kulit sehalus bayi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap Code 0 itu hanya basic untuk sinergi ampul. Enggak juga, karena dia itu kalau pengalaman saya gitu, dia juga bisa menghilangkan beruntus karena untuk menenangkan kulitnya banyak banget gitu. Dan dia juga sangat melembabkan kulit yang code 0. Oke, sekarang kita bisa lihat dia itu ada Bank Kapsul Amino Baby NMF ya. Nah, yang dibilang di sini dia itu kalau teman-teman beli nanti sinergi ampul code 0, dia ada putih-putih kayak gini Bu sama Bapak ya. Bulat-bulat itu adalah kapsul minyak. Jadi kalau kita pakai code 0, nanti dia itu akan bentuknya tuh kayak ada yang bulat-bulat kecil-kecil putih-putih kayak Hydra Brightening, dan biasanya itu dia akan meledak di kulit juga gitu. Jadi jangan dioleskan di tangan dulu, langsung di kulit ya. Jangan kena ke aplikatornya tapi ya. Nah, dia juga punya water bank system. Water bank system itu seperti setelah kelembapan masuk ke dalam kulit kita itu, dia itu akan ngunci sehingga kelembapannya nggak bisa keluar lagi. Jadi luar biasa sekali teknologinya di ini ya, di Code 0 ini. Saya sih pribadi suka banget Code 0. Nah, udah gitu dia juga memiliki teknologi ini tuh adalah ekstrak dari masing-masing herbal dan tumbuhan ini yang ada di dalam Code 0. Dan dia itu dinamakan liposom. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu kita bisa lihat ada kelp ekstrak ya, fig ekstrak itu tuh gunanya itu kalau dia itu biasanya untuk moisturizing, jadi melembabkan dan juga antiinflamasi biasanya. Dan dia ada hydrolyzed hyaluronic acid, itu melembabkan, centella kita tahu untuk menenangkan, dan ada ceramide. Nah, kalau ada ceramide berarti dia akan memperbaiki skin barrier kita, sehingga kita akan tampak lebih muda gitu. Jadi kalau menurut saya harganya itu menurut Mr. Park Hang-gil 12 juta, ya iya, karena harga segini itu sangat-sangat terjangkau karena bahan-bahannya luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ini adalah yang paling luar biasanya di dalam Code 0 karena di Code 0 itu ada ekstrak malasit. Nah, malasit ini malasit atau malachite ya dibilangnya. Dia itu batu mulia
batu mulia ini tuh dia itu kayak antioksidan dan dia itu bisa menenangkan kulit memang. Dan dia itu oleh Atomy itu, nah dia memperkuat kadar kelembapan ya, menghidrasi, menjaga kelembapan kulit. Dan dia itu ada sebanyak 28.200 ppm ya. Jadi bahan presentasi ada di ini ya Bu, ada di channel Atomy Indonesia sudah ada bagian PPT ya. Nah, ini itu dia mengandung 28.200 ppm itu sudah sangat besar sekali karena kalau skincare yang ada di dunia itu saat ini paling banyak bahan aktifnya itu 4.000. Sedangkan kalau Atomy itu 28.200, 30.000, 300.000, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang juga bisa dilihat, teman-teman bisa melihat bahwa kadar kelembapannya kalau di Atomy semua diuji klinis. Nah, uji klinis itu apa? Uji klinis artinya sudah dicobakan pada puluhan orang ya. Jadi kalau sudah seperti ini, orang suka nanya ke saya, Ci, mana testimoninya? Gitu. Kalau enggak, Ci lihat gambarnya. Kalau saya lebih suka menunjukkan ini, karena kalau menunjukkan ini, uji klinis itu berarti sudah diteliti dan diuji pada beberapa puluh orang. Testimoni satu orang pasti kurang ya daripada testimoni beberapa puluh orang. Nah, teman-teman bisa lihat setelah 2 minggu penggunaan itu, dia itu perbaikan kelembapan dalam kulitnya itu 2,5 mm ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini tuh disesuaikan dengan yang USA. USA itu 2,185%. Tapi kalau di USA itu kan titik koma ya harusnya. Mungkin 2.185% perbaikan mungkin ya kalau saya lihat. Karena kalau saya menggunakan ini, Code 0 ini, kelembapan muka saya itu sangat terasa dan sangat cepat gitu. Untuk nanti pertanyaan akan saya jawab di belakang ya dengan Dokter Asep. Jadi perbaikan dan kelembapan itu sangat terlihat sekali. Dalam 1 minggu penggunaan saya sudah merasa sangat luar biasa. Nah, udah gitu ada membantu peningkatan kinerja kolagen. Teman-teman bisa lihat peningkatan kinerja kolagennya luar biasa sekali ya. Nah, gitu. Jadi kalau di Atomy ada PPT-nya. Nah, ada yang nanya apakah ini bagus atau enggak. Nah, bukalah PPT dan tunjukkan ke dia. Ini ada uji klinisnya. Uji klinis itu bisa dilihat bahwa ini itu sangat meningkat ya kinerja kolagen kita. Jadi pasti protein kolagennya juga jauh lebih banyak. Ya, maaf bisa tolong di-mute. Iya. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat ini adalah pertanyaan survei orang-orang yang menggunakan ini ya, menggunakan Code Zero, teman-teman bisa lihat bahwa mereka itu merasakan kulit menjadi lebih lembab, memang iya, saya juga merasa itu. Terus sudah gitu kulit kusam dan kering itu auto glowing kalau sudah menggunakan sinergi ampul yang ini ya, yang Code Zero ini. Nah, pertanyaannya teman-teman suka nanya, boleh nggak Ci di skip gitu si sinergi ampul Code Zero? Nah, jawaban saya tidak boleh gitu karena Code Zero ini dia itu dasar dari penggunaan yang berikutnya. Jadi kalau berikutnya itu teman-teman nggak menggunakan Code Zero, kemudian Anda purging sampai ke breakout, nah itu nggak bukan salahnya leadernya gitu ya, karena kita itu dan Atomy itu menganjurkan dari Code Zero ke 1, kedua, dan ketiga gitu. Nah, ini yang mencerahkan dan bersinar ini, yang Code 1 ini biasanya saya akan menanya pada Dokter Asep ya, karena ada beberapa yang saya tidak begitu mengerti karena istilah kedokteran gitu. Cuman teman-teman bisa lihat bahwa di Atomy itu tidak hanya satu saja vitamin C. Tidak hanya satu vitamin C, tapi juga terdapat ini ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini loh. Atomy itu di dalamnya juga selain ada vitamin C-nya juga ada 12 ya, 12 vitamin lainnya. Dan teman-teman bisa lihat kita itu mengandung Atomy brightening coat-nya itu berapa? 300.000 ppm. Nah, ini yang sering mengakibatkan teman-teman purging. Banyak yang bilang, aduh kenapa ya kalau saya menggunakan ampul nomor 1, saya tuh purging seperti semacam beruntus. Itu bukan beruntusan, bukannya tidak cocok, tapi karena ini bahan aktifnya sangat banyak. Mungkin kulit teman-teman itu belum menyesuaikan gitu. Tapi setelah beberapa hari, kalau beruntusnya hilang, itu hanya purging ya.
Nah, teman-teman bisa lihat brightening coat-nya juga luar biasa sekali ya, dari ekstrak buah naga, dari yosemite dan protein lupin, dan itu teknologi Dormin. Jadi kalau teknologi Dormin itu, kan kalau Dormin itu tuh seperti yosemite itu kan tumbuhannya itu berumur panjang ya. Jadi Atomy itu mengambil teknologi-teknologi yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Gitu. Kenapa ada tumbuhan yang bisa tidur di musim dingin, tapi begitu musim panas dia bisa kembali hidup. Nah, mereka kan pasti menggunakan sesuatu kan tumbuhan itu. Nah, Atomy itu mempelajarinya dan menerapkannya ke sinergi ampul ini. Gitu. Jadi teknologinya memang luar biasa banget kalau di sinergi ampul. Nah, pure vitamin C murni. Pure vitamin C murni ini memang membantu menjaga kebersihan, mengencangkan kulit dan menghaluskan tekstur kulit. Tapi masalahnya adalah kalau teman-teman menggunakan ini dan naruhnya itu ditaruh dekat dengan sinar matahari, ini akan berubah sangat cepat ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau pakai yang ampul ini nomor 1, itu sebaiknya teman-teman menaruhnya di dalam lemari. Jadi jangan kena sinar matahari, kalau enggak dia akan berubah warna dengan cepat. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat ini, di sini juga ada 200.000 ppm. Jadi Vitaluminosnya Atomy tidak hanya mengandung vitamin C. Jadi kalau dibilangin ini vitamin C-nya ini loh serum vitamin C dari Atomy, tidak hanya vitamin C. Ini ada 13 jenis vitamin. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada niacinamide, vitamin B3, dan juga ada pantenol. Pantenol itu dia anti peradangan. Nah, kalau teman-teman lihat itu karena ada niacinamide di sini, saya menyarankan itu hanya menggunakan toner. Jadi sebelum pakai ini tuh pakai toner ya. Nah, tonernya itu yang hydrating toner. Jadi toner yang melembabkan. Contohnya The Fame, Absolute Set. Terus udah gitu ya, kalau yang saya sarankan sih The Fame dan Absolute atau Dermacika masih bisa. Tapi kalau tonernya Acne Clear Expert, saya nggak gitu yakin karena di sini banyak sekali bahan aktif yang mungkin bisa nanti saling tumpang tindih dengan yang lain gitu. Jadi saya sarankan sih kalau pakai ini toner saja dan vitamin ini ya dengan serum nomor code 1 ini gitu. Nah ini Pak Dokter Asep nanti bisa bantu saya kali ya, kenapa di sini tuh kan ada banyak banget ya, ada biotin, ada vitamin E, nah juga ada vitamin L. Jadi kalau teman-teman ngelihat ini tuh full di vitamin code 1 ini ya. Jadi kalau yang nggak suka dan di skip sayang banget sebenarnya. Gitu. Nanti bisa dilihat juga di teman-teman kalau Vitaluminos itu dia itu juga mencegah terjadinya flek gitu. Jadi kalau di tempat lain itu ada flek dan kemudian ditipiskan atau dihilangkan, kalau Vitaluminos ini sebelum terjadi flek pun ini bisa di stop gitu ya. Nah, caranya mari saya mau nanya Dokter Asep dulu. Silakan Dok, ini gimana ya? Karena ini banyak istilah kedokterannya. Ya, ya, Ci. Seperti kita ketahui kan istilahnya tuh di kulit kita juga banyak kebutuhannya ya. Jadi tidak hanya butuh vitamin C aja gitu ya. Jadi tidak mengandalkan satu bahan aktif gitu ya. Terus ini didukung juga dengan vitamin B. Itu vitamin B ini fungsinya terutama di ini Ci yang sedang ada ya? di gambar. Ya, vitamin B macam-macam itu ya. Nah, itu dia fungsinya untuk menghambat si melanin itu muncul ke permukaan gitu. Makanya digambarkan dia bisa mencegah ini ya, melaninnya ke permukaan. Nah, dia bisa menghambat pembentukan melanin. Kemudian si thiotic acid itu vitamin L ya tadi ya. Itu dia alpha lipoic acid. Nah, alpha lipoic acid ini dibutuhkan untuk istilahnya tuh membangkitkan antioksidan yang dipunyai oleh kulit kita gitu. Jadi kulit kita juga punya pertahanan ya. Dia bisa memproduksi antioksidan. Nah, ini diaktifkan oleh si thiotic acid ini. Si Luar thiotic biasa acid ya, Dok. ini dia akan mengenerate atau menstimulasi pembentukan dari glutathione. Nah, teman-teman sendiri juga tahu kan istilahnya teh kalau orang kalau mau putih istilahnya tuh harus ditambahkan dengan glutathione ya. Ada yang suntik putih itu pakai Iya, glutathione gitu kan.
Lagi tenar itu, Dok. Kenapa? Lagi tenar itu glutathione. Ya, glutathione. Nah, ini si thiotic acid ini dia akan memakan radikal bebas. Jadi tiap hari kan kita kena polusi ya, baik itu polusi dari luar atau racun dari dalam, karena kita kan istilahnya itu makan gula, makan lemak juga. Nah, dari gula dan lemak itu akan menghasilkan radikal bebas ya dari makanan kita juga. Nah, ini dinetralisir dengan glutathione ini ya. Jadi kita juga bisa memproduksi antioksidan, tapi kan dengan penuaan ini semua vitamin ini gitu ya, vitamin C, vitamin B, vitamin L, biotin, semuanya kan turun ya istilahnya tuh di kandungannya di kulitnya. Nah, makanya ini dimasukkan dengan berbagai vitamin ini. Nah, tadi juga kan disebutkan ada liposom gitu ya. Nah, liposom itu pengangkutnya gitu. Jadi si kulit itu kita oles dengan macam-macam protein dan vitamin. Nah, untuk masuk ke kulit itu kan perlu istilahnya tuh yang nganterin gitu ya, yang bawanya siapa. Dia nggak bisa si zat-zat itu begitu dioles langsung meresap gitu ya. Itu nggak bisa, harus ada yang bawa karena struktur kulit kita kan rapat gitu ya, nggak bisa semuanya tuh tembus ke pori-pori kita. Nah, makanya dibutuhkan liposom. Liposom ini bisa mengangkut istilahnya tuh dua jenis materi ya. Bisa yang berupa lemak maupun yang berupa air. Jadi unik si liposom ini karena dia bisa istilahnya tuh bisa ngangkut baik yang berupa lemak maupun yang berupa air, sehingga si zat aktif yang ada di skincare kita itu bisa melalui lapisan terluar kulit. Dan kita juga ketahui ya, istilahnya itu kulit kita kan memang berlapis-lapis. Nah, bagaimana istilahnya itu dari lapisan paling luar dia masuk ke lapisan terdalam dari kulit ya. Menyerap terus gitu ya, Dok. Lagi, liposomnya ini kan ppm-nya tinggi, jadi otomatis yang bawanya itu carrier-nya kan berarti bawa banyak gitu ya. Dan Atomi ini ada berapa ya Ci ya liposomnya, ada berapa Ada jenis berbagai tumbuhan macam. gitu ya. Mungkin produk lain itu cuma satu item doang gitu ya. Kalau yang produk lain tuh mungkin dari lecithin yang paling gampang dari kedelai gitu ya, lecithin. Kalau ini Atomi, wah jempol banget, 2 jempol gitu ya. Kalau perlu pakai jempol kaki juga, 4 jempol. Soalnya Ini banyak, ada kelp ekstra, beta glukan ada 4, 8 ya yang sebagai lisosomnya. Di mana produk lain mungkin hanya pakai satu item, misalnya lecithin yang gampang didapat gitu ya. Iya, kalau yang kita itu banyak yang susah ya, Dok. Evlipta prostata Ya, itu susah. barangnya langka juga ya. Iya, langka. Nah, jadi Oke, dan itu, memang betul Ci, tadi vitamin C memang tidak stabil dengan cahaya, suhu maupun udara. Makanya si Atomi ini bikin dua kontainer ya. Jadi yang satu bahan aktifnya terpisah, yang satu adalah core-nya ya, ya, core ampulnya ya. yang di bawahnya. Jadi karena dia kalau dicampur langsung, pertama dari stabilitasnya ya. Vitamin C ini kalau kena cahaya dia akan cepat teroksidasi, warnanya akan jadi coklat ya. Lama-kelamaan mungkin jadi hitam. Jadi kalau bisa ya betul kata Ci Anita tadi, disimpan di lemari atau itu di botolnya dilapisin karton Ci atau karbon yang gelap gitu. Jadi dia nggak kena cahaya. Jadi nggak kemana-mana ya, Dok? Ya, mungkin gitu dulu Ci. Boleh. Silakan lanjut. Lanjutkan ya. Iya. Ya teman-teman tolong itu di mute ya. Ya, thank you. Nah jadi tadi udah dari Dokter Asep seperti itu. Nah teman-teman juga kalau yang mau menggunakan code 1 ini tuh harus begitu sama teman-teman ditekan, terus dikocok, itu tunggu 1 sampai 2 jam baru bisa digunakan ya.
gitu, karena pada waktu dia butuh 1-2 jam untuk dia bisa bercampur dengan sempurna. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga ada uji klinis. Saya terus-menerus bilang ada uji klinis ya, karena sebentar ya, ini ada yang kebuka. Bisa tolong dipadamkan dulu. Ini udah dimatiin tapi nyala terus udah ya? Ininya. Oke. Nah, ini tuh dia tuh mengurangi munculnya flek dari luar dan dalam. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya 2 minggu setelah penggunaan itu bagus sekali ya. Setelah 2 minggu penggunaan 26,8%. Setelah 4 minggu itu bahkan 32,56%. Jadi ini uji klinis terhadap sekelompok sekelompok orang. Nah, di sini juga ada memperbaiki munculnya hiperpigmentasi. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kalau yang lain itu hanya menghilangkan, kalau ini itu dia nah, kalau yang ini itu dia memperbaiki munculnya hiperpigmentasi ya. Jadi sebelum muncul itu sudah diperbaiki dulu. Nah, bisa dilihat setelah 2 minggu itu perbaikannya 5,54, setelah 4 minggu 10,74. Mungkin teman-teman mikirnya, aduh kok sedikit sih? Tapi ini sangat luar biasa dibandingin skincare lain yang mengobati gitu. Kalau diatomi itu ada yang mencegahnya. Paling nggak kita memiliki yang mencegah gitu. Nah, ini adalah Vitaluminous. Ini adalah yang dirasakan oleh pertanyaan survei dan dijawab oleh orang-orang yang sudah menggunakannya ya. Flek dan hiperpigmentasi saya terasa telah memudar 90,50%. Bintik dan noda terlihat berkurang, itu 90,5%. Warna kulit saya cerah, itu 90,5%. Dan kulit saya lebih bersih, memang iya, saya juga ngerasa bersih banget, 90,5%. Nah, cuman mungkin teman-teman harus memperhatikan bahwa penggunaan Vitaluminous ini dia itu lengket gitu. Jadi kalau digunakan di siang hari, tadi saya lihat ada pertanyaan bagaimana kalau orang berkulit berminyak. Kalau berminyak pakainya gimana? Mungkin siang hari jangan gunakan dulu ini ya, gunakannya malam saja gitu. Dan kalau teman-teman menggunakan Vitaluminous di pagi dan siang hari, itu harus menggunakan sunscreen yang benar-benar tebal, 2 buku jari ya. Karena ini vitamin C dosis tinggi. Kalau teman-teman keluar tanpa sunscreen, wah itu malah memicu flek ya. Nah, ini adalah code yang kedua, yaitu code yang emas itu ya, 24K Gold Infusion, dia memang elastisitasnya ditambahkan dan mengencangkan kulit. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini yang paling saya suka ya, karena dia itu ini nih yang buat saya suka itu. Karena dia itu, nah kalau teman-teman lihat bahan aktif di dalamnya itu ada 200.000 ppm Atomy Brightening Coat. Itu tuh artinya bahan aktifnya itu sangat banyak sekali. Teman-teman bisa lihat kita juga menggunakan seperti biasa Yosemite ya, lupin dan juga daffodil. Lupin ini sangat mahal kalau digunakan di dalam skincare. Jadi kalau digunakan di skincare seperti ini gitu 200.000 ppm harusnya memang harganya jauh lebih mahal daripada 1,499 ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga dia itu apa gunanya menambahkan ligan ke kapsul. Nanti dia itu bisa lihat elastisitas kita kan menurun ya, ada garis halus, ada noda hitam. Dengan code 2 ini kita itu akan jauh lebih kencang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat apa sih gunanya lupin yang saya bilang-bilang itu ya. Nah, kan saya bilang kalau ada lupin itu jadi mahal loh. Karena lupin itu bahan-bahannya itu sejak 4.000 tahun yang lalu dan dia itu sudah digunakan dan dia itu meningkatkan elastisitas kulit ya, gunanya si lupin itu. Jadi kalau kita menggunakan lupin di dalam skincare, kita itu kulitnya lebih kencang. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada 7 jenis dari peptide. Ini juga luar biasa banget karena peptide itu sebenarnya semacam protein untuk dia itu gunanya itu adalah untuk membooster kolagen ya kalau si peptide ini. Nah, kalau biasanya orang lain itu skincare-nya cuma punya satu dari peptide, satu peptide saja. Tapi ini itu dia memiliki 7 jenis peptide ya. Jadi luar biasa banget yang 24K ini. Dan ini ada 24K Gold ya.
bisa dilihat ini goldnya itu benar-benar 24 karat dan dia itu 600 ppm. Nah, kalau aduh ini Eh, sorry sebenarnya itu ada yang dari tadi suaranya ya. Sebentar, saya salah sebentar ya. Mm-mm. Saya coba chat tadi nggak bisa-bisa. Ibu Meliana Halim bisa tolong di mute nggak? Nyala terus soalnya. Heeh. Saya udah Soalnya matiin nyala terus. Mungkin kepencet ya. heeh, iya. Sorry Bu, agak mengganggu ya. Soalnya kan saya ini PPT. Kalau saya ngomong biasa sih nggak apa-apa. Ibu Nah, Meliana Halim. mm-mm. Saya udah chat soalnya nggak bisa. Iya ya. Soalnya ini terus mute. Heeh. Mungkin Nah, dia cuma nyala aja kali, kalau di kick bisa nggak, Ci? Eh, mungkin maaf sekali ya, di kick dulu. Soalnya agak mengganggu. tapi ini keluar Iya. sih. Oh iya ya, oke, thank you. Nah ini tuh kalau 24K gold itu dia tuh memberi energi dan mengangkat kulit. Sebenarnya memang kalau dari zaman dulu itu ya, dan kalau teman-teman lihat para artis pun segalanya itu juga mereka itu pada pakai emas. Nah mereka pada pakai emas itu kenapa? Karena emas itu tuh bagus sekali untuk kulit gitu, karena mengangkat kulit juga. Nah kalau teman-teman lihat kita punya 600 ppm, saya sudah cari ke yang ini ya skincare lain, saya banding-banding. Kalau apel banding apel, yang Atomy itu paling besar pokoknya, ppm-nya 600 ppm ya. Dan dia juga selain punya emas di dalam yang 24K itu juga ada yang namanya resveratrol. Nah, resveratrol ini tuh dia itu zat anti-aging dari buah beri. Nah, ini biasanya dokter Asep nih yang karena dia sangat heboh soal resveratrol ini ya. Jadi saya berikan, ya dok, ini kenapa ya? Kalau resveratrol ini antioksidannya tinggi gitu? Ya, Ci, kalau Ah. resveratrol itu kan salah satu flavonoid ya. Jadi di flavonoid itu macam-macam. Nah, salah satunya tuh resveratrol. Resveratrol ini disebutkan ya dari beri juga bisa atau dari biji anggur merah ya. Kalau yang flavonoid dalam bentuk yang apel itu ya apple penon ya. Jadi nanti melenceng ke slimming. Jadi jadi kalau di sini flavonoidnya dari resveratrol itu yang dari beri ya. Kalau flavonoid biasanya itu punya kemampuan untuk sebagai antioksidan, kemudian anti peradangan juga gitu ya. Jadi kan kulit kita tuh tidak hanya perlu antioksidan tapi juga perlu anti peradangan ya. Kemudian ini juga tentu saja kalau antioksidan akan mengakibatkan anti penuaan juga. Ya mungkin gitu, silakan lanjut. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kalau teman-teman nggak pakai ini, mungkin untuk dapat kandungan segini banyak ya dok, kita harus banyak banget makan beri atau minum anggur merah gitu. Nah, sekarang tuh ada teman-teman bisa hanya menggunakan yang Gold 24K ini ya. Nah, di sini juga kita itu menggunakan water bank gel system. Ini tuh salah satu yang dipatenkan oleh Atomy. Nah, karena dia itu mengencangkan. Jadi, water bank gel system ini dia masuk ke kulit dan kemudian sama Atomy itu ditutup. Jadi dia kelembapannya lah atau pengencangannya itu tidak cepat keluar lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga uji klinis seperti biasa kalau di Atomy itu yang membedakan kita itu memang karena kita selalu menaruh ininya ya, uji klinisnya gitu. Nah, ini mengurangi garis-garis halus bisa dilihat dalam 2 minggu 12,94 perbaikan, setelah 4 minggu ada 19,87% perbaikan. Dan ini juga pengangkatan garis-garis halus ini saya benar-benar merasakannya ya, karena dia itu kan ada peptide-nya banyak banget. Jadi kalau tadinya itu teman-teman itu mukanya nggak tirus, entah mengapa saya merasa saya jauh lebih V-shape setelah saya menggunakan sinergi ampul gitu. Nah udah gitu teman-teman bisa lihat dia membantu menjaga elastisitas. Nah yang hebatnya di code nomor 2 dan code nomor 3 ini dia akan terus berjalan sudah kita menghentikan penggunaan. Bisa dilihat ada tingkat perubahannya, elastisitas kulit itu 5,4% naik setelah tingkat perubahannya setelah 2 minggu ya. 13,4 setelah 4 minggu dan
yang hebatnya setelah kita menghentikan penggunaan, dia masih memperbaiki 11,407% ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sesudah menggunakan ini pun mereka masih, sesudah kita hentikan, dia masih memperbaiki gitu. Nah, dan kita bisa lihat penggunaan Vitaluminous, bukan Vitaluminous ya, ini 24K. Nah, kalau garis-garis halus membaik enggak? Dia bilang 100%. Kalau Vitaluminous itu kan 90%. Kalau yang 24K ini nyaris semua responnya bagus. Dia merasa lebih elastis, lebih kencang, garis-garis halusnya hilang. Sebenarnya memang saya merasa ketagihan di sini kan ada ya. Dia tuh juga merasa, aduh ini tuh mengangkat dan mengencangkan. Karena saya juga ingin sekali mengulang yang ini ya, yang emas ini. Gitu. Jadi masalahnya di sinergi ampul itu adalah kita terus-menerus ingin menggunakannya sebenarnya. Nah, code 3 itu adalah anti penuaan. Nanti pertanyaan dijawab di belakang ya. Nah, anti penuaan itu adalah miracle rejuvenating. Buat teman-teman yang ngerasa, aduh kenapa ya saya tuh kok setelah saya menggunakan code 0, code 1, code 2, kok yang code 3 ini kayaknya anti klimaks gitu. Ngerasanya kok saya ngerasa kurang gimana gitu, cuma pori-pori saya ngecilin, terus udah gitu saya cuma ngerasanya saya lebih muda, padahal dia ada EGF ya. Nah, EGF itu apa? Epidermal Growth Factor. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam si ampul ini, sinergi ampul yang code 3 ini, dia punya EGF. EGF yang sama yang ada di botol biru ampul kita. Nah, EGF itu tuh, dia itu sebenarnya sudah memenangkan Nobel ya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Dia itu memenangkan Nobel dan dia itu membantu mengencangkan, meregenerasi, dan menutrisi kulit. Jadi kalau teman-teman yang pernah lihat live IG saya pernah bilang bahwa, wah kalau kita menggunakan ampul biru itu tuh sama dengan berapa toner, sama dengan berapa esen. Nah kebayang ya berarti si coat yang ini itu lebih tinggi lagi gitu untuk mengencangkan dan menutrisi kulitnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat lagi di sini ada 6 boosting peptide-nya juga ada lagi di sini gitu. Dan ini yang mau saya bicarakan di yang code yang ini ya, code yang terakhir itu. Nah, teman-teman bisa lihat anti-aging. Jadi ini adalah uji klinisnya. Jadi garis-garis halus di matanya itu dia merasa setelah 2 minggu ada perbaikan, 7,95%, setelah 4 minggu 15,074. Nah, ini juga sama dengan code 2. Jadi setelah 1 minggu kita hentikan penggunaan, dia tetap memperbaiki sebanyak 14,97% ya. Kalau yang code yang nomor 3 ini. Jadi kalau ada yang tanya, apakah sesudah ini kita mau langsung pakai, Ci? Nanti saya jelaskan sampai sini ya, yang ini lagi. Membantu mempertahankan peningkatan anti-aging-nya itu, kita bisa lihat bahwa setelah 1 minggu menghentikan penggunaan, dia juga masih lifting 1,021% ya. Jadi ini itu luar biasanya sekali. Setelah kita stop penggunaannya, dia juga masih bagus. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat membantu mempertahankan elastisitas. Elastisitas itu setelah 2 minggu masih meningkat 5,8%, setelah 4 minggu 10, dan setelah dihentikan penggunaannya masih meningkat 9,52. Berarti sesudah kita menggunakan sinergi ampul, selama seminggu terakhirnya itu ini masih terus diperbaiki ya. Ini juga sama, teman-teman bisa lihat kelembapannya juga masih terus ditingkatkan walaupun kita sudah berhenti menggunakannya. Setelah 1 minggu masih ningkatin 12,63%. Nah, ini juga ada lagi yaitu dia itu pokoknya yang kepadatan kulit juga masih terus meningkat. Makanya ini adalah kehebatan dari code yang terakhir ini ya. Code terakhir ini itu mungkin waktu kita pakai kurang terasa gimana, tapi sesudahnya dia luar biasa gitu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri uji klinisnya. Yang hebatnya adalah ini ya yang mau saya bahas. Jadi 3 minggu setelah penggunaannya, dia itu masih bagus. Kulit saya terasa lebih kencang 100%. Dia merasa lebih percaya diri, ya. Kulit terasa lebih baik, ya juga. Bahkan setelah 4 minggu, ternyata
banyak sekali orang merasa nutrisi dalam produk itu meningkatkan kepadatan kulit saya, yaitu 100%. Terus dia merasa kulit saya terasa lebih kencang, lebih kuat. Saya merasa bahwa penuaan kulit saya tertunda, itu masih 100%. Jadi 4 minggu setelah penggunaan Miracle Rejuvenating, setelah ya, itu masih memperbaiki kulit. Nah itu, jadi sekarang mari kita hentikan dulu stop share. Nah kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Nah gitu. Nah pertanyaannya saya akan bagi dengan Dokter Asep dulu. Ci, aku minta share yang tadi, Ci, yang peptide, yang slide terakhir, yang sukralfat. Oh, sukralfat. Bentar ya, Dok. Cari dulu. Nah, ini, Ci, yang tadi peptide, Ci. Oke, nah teman-teman di Atomy ini kan peptide-nya banyak ya, bahkan ada 7 ya, yang gold itu. Nah yang ke kode 3 ini peptide-nya ada 6 ya, ada 6. Nah ini teman-teman, setiap peptide itu fungsinya beda-beda ya. Jadi si yang ini protein alert peptide ya, ini untuk firming, dan si tripeptide dan copper peptide ini fungsinya untuk firming ya, untuk pengencangan. Terus yang selanjutnya, Ci, ini ya Dok. Yang tengah nih, ini kan si peptide itu kan karakternya beda-beda. Ini kan memberikan signal. Nah, ini fungsinya untuk lifting dan autogenous, yang si hexapeptide sama si asetil hexapeptide. Kemudian yang paling pinggir ini kan ada palmitol sama tetrapeptide sama palmitoyl tripeptide. Jadi ini si peptide ini molekul protein yang sangat kecil gitu. Nah, dia akan masuk ke kulit dan fungsinya nanti akan menghasilkan protein yang lebih gede, macam-macam ya. Jadi yang menghasilkan kolagen, kemudian yang menghasilkan elastin, ini asalnya dari peptide ini gitu. Jadi teman-teman juga jangan terbawa gimmick marketing ya. Istilahnya tuh, wah, serum saya mengandung kolagen. Nah, kolagen itu besar molekulnya, dia nggak bisa masuk begitu saja ke kulit. Jadi diakalinnya itu dengan peptide, karena peptide ini molekulnya kecil dan bisa masuk ke kulit gitu. Jadi jangan sampai istilahnya tuh punya aku loh, punya kolagen tuh bagus kan buat kulit, itu sebetulnya nggak bisa masuk juga, percuma gitu ya, itu hanya bikin lembab kulit aja. Terus selanjutnya, Ci, yang sukralfat itu nah, sukralfat ini sebetulnya sering dipakai ya untuk obat mah. Jadi siapa di sini yang pernah dikasih sukralfat ya generiknya? Mungkin teman-teman ada yang mau ngacung, pernah minum sukralfat atau musin sirup? Saya, Dok. Nah, itu sebetulnya buat mah yang udah luka atau berdarah. Jadi ini dipakai untuk skincare juga, dan ternyata memang bagus untuk regenerasi sel, perbaikan sel gitu ya. Terus proliferasi atau pembentukan sel-sel yang luka, kulit yang luka. Nah, makanya ini ditambahkan. Yang ini yang laktat ya. Ada lagi, Dok, ya sesudah ini? Mungkin ini. buat yang darah aibus di mama, dia bisa memberikan hasil yang bagus untuk regenerasi sel ya. Terus ya gitu mungkin, Ci, aku tambahin segitu aja. Nah, jadi saya mungkin silakan, Ci. Ya, sekarang kita ke pertanyaan nih, Dok. Ada beberapa ini. Saya bacakan. Kalau awal belum memakai skincare Atomy, apakah boleh langsung pakai sinergi ampul? Ya,
Silahkan dokter dulu. Cepat. Ya, kalau itu opsional ya, kalau kulitnya nggak bermasalah, sih boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau kulitnya sensitif seperti Ci Anita gitu, dulu nggak mau, takut Nggak mau dok. pakai sinergi ampul ya. Karena apa? Kita perlu kondisi kulit yang sehat dulu gitu ya. Jadi setelah kondisi kulitnya sehat, dia mau dikasih nutrisi apapun boleh gitu ya. Seperti kalau istilahnya itu kalau kita sakit gitu ya, itu kan pasti kita dikasih makannya tuh bubur dulu gitu ya, baru naik ke yang padat, terus gizinya ditambah lagi, gizinya naik lagi gitu ya. Jadi sama sih kulit kita juga kondisinya harus sehat dulu, baru bisa masuk yang skin booster ini. Tapi kalau kulitnya Ya, dok. Wah, nggak hilang. bermasalah, ya bisa langsung pakai skin booster, sinergi ampul, sorry. Nah, kalau pakai sama tambahin dikit ya, dok. Sebenarnya gini, jadi kayaknya teman-teman itu juga kita kasih juga penjelasan ya ke member kita atau ke orang yang mau beli gitu, agar mereka itu step by step. Karena saya tuh banyak banget orang tertarik dengan sinergi ampul, tapi mereka nggak mau pakai toner dari Atomy gitu. Mereka akan bilang, saya punya toner sendiri kok, saya nggak mau pakai toner dari Atomy. Nah, saya selalu bilangnya gini, kalau nanti ada purging gitu, purging itu kayak beruntus gitu atau sampai breakout ya. Nah, itu siapa yang mau disalahkan gitu, mau nyalahin tonernya atau mau nyalahin sinergi ampul? Pasti sinerginya kan gitu. Pasti sinergi ampulnya yang disalahkan karena itu yang terakhir masuk. Padahal mungkin tonernya dia itu banyak bahan aktifnya yang nggak sama sinergi ampul kita gitu. Jadi sebaiknya mereka menggunakan toner yang sama dari Atomy juga ya. Dan saya tuh kalau saya menyarankan member saya pakai cooling dan soothing dulu, itu masker daily mask itu selama seminggu. Nah baru mereka menggunakan sinergi ampul ini. Nah kenapa begitu? Karena bukannya artinya sinergi ampul ini jelek, bukan. Tapi justru karena dia itu sangat menembus masuk, bahan aktifnya sangat banyak sekali. Nah, apakah Anda sudah siap gitu kulitnya gitu terhadap si bahan aktif yang sangat banyak ini gitu. Kayak saya aja kulit saya sensitif, saya mencoba sinergi ampul setelah saya lewati daily mask 10 hari berturut-turut ya yang soothing cooling gitu. Setelah saya merasa sangat yakin, saya pakai toner, udah gitu saya pakai cold sirupnya gitu. Jadi bertahap aja. Ada lagi ininya ya, saya bacakan dulu. Cici, kalau sebelum 1 minggu sudah habis code nolnya, apa kita tunggu sampai nah ini itu gini. Jadi kalau teman-teman itu code zero itu harus habis dalam 7 sampai 10 hari sebenarnya. 14 hari itu member saya ada, 13 hari udah rada aneh bentuknya. Mungkin karena dia naruhnya juga salah dan kita harus perhatikan pipet ini tidak boleh kena ya ke kulit. Jadi ada pipetnya di sini tuh. Ini nggak boleh kena ke kulit dan dia itu harus habis. Nah ini nih, dia nggak boleh diplok kena ke kulit. Jadi harus benar-benar higienis. Dan kalau teman-teman tuh kalau misalnya dia habis sebelum 7 hari, Ci, gimana? Kayaknya sebenarnya langsung aja diteruskan ke yang code 1 dan code 2. Tapi menurut saya sih sebenarnya itu tuh banyak banget ya. Foni juga kayaknya udah pernah coba ya, Fon. Banyak banget. Walaupun bentuknya itu kelihatan kecil gitu. Ini tuh kecil ya kelihatannya kan, segini saya. Tapi muka saya aja termasuk besar, tapi ini saya habisnya itu 8 hari dengan kemana-mana gitu ya saya pakainya gitu. Tapi memang code 0 itu luar biasa deh. Kalau orang yang belum pernah pakai sinergi ampul, belum pernah kenal Atomy, tapi dia itu kulitnya bagus ya, dan dia pakai ini itu bangun tidur serasa pakai bedak. Keren banget. Nah itu. Nah jadi yang ketiga nih dok, pertanyaannya silakan dokter Asep. Nanti ya saya bacakan. Ci, maaf mau tanya, sinergi ampul itu kan sebulan habis. Nah, terus kalau udah habis itu mau diteruskan terus atau gimana katanya dok? Ya,
Kalau itu kan setelah 1 bulan pemakaian tuh kulit udah kelihatan lah signifikan bagusnya ya. Itu optional sih dan tergantung skin concern-nya. Tapi kan di kita nggak ada ini ya, nggak ada pilihan satuan gitu ya. Semuanya harus dibeli. Jadi pakai lagi dari kode 0 sampai ke ini. Itu optional sih. Tergantung skin concern. Misalnya kalau pigmentasi ya kita boleh ke ini ya, langsung ke apa yang Vitaluminous gitu. Kalau misalnya di sagging skin kita bisa pakai yang gold gitu. Terus kalau misalnya permasalahannya di kerutan kita bisa pakai yang kode 3 gitu. Jadi optional kembali lagi sih gitu istilahnya tuh, mau langsung beli lagi juga nggak masalah sih. Tapi istilahnya tuh namanya skin booster kan itu masih bertahan. Perbaikannya juga kan setelah berhenti juga itu ada istilahnya tuh beberapa minggu. 4 minggu masih berlanjut kan si itunya. Jadi ya sebetulnya Atomy juga masih meriset ya. Dia tuh bisa bertahan berapa lamanya gitu, belum ada hasil riset yang dipublish lagi gitu. Jadi ya menurut saya sih sebaiknya balik dulu ke skincare pemakaian awal lagi gitu. Karena kalau kita juga dikasih nutrisi tinggi terus kan juga overnutrisi ya istilahnya tuh ya. Lebih baik sih balik dulu lagi. Perbaikan dari kulitnya juga masih berlangsung gitu. Betul. Nah, kalau buat teman-teman yang pengennya terus-terusan, karena memang saya juga ngerasa ini gitu ya, begitu sudah habis sinergi ampul, langsung tangan gatel. Karena biasanya tuh kan ngerasanya, aduh bagus banget, kok begitu diberhentikan itu kita ngerasanya ada yang kurang. Tapi sebenarnya dia itu kan masih terus diperbaiki. Nah, kalau kata dokter Asep tadi, di Indonesia memang nggak dijual satuan. Itulah gunanya berteman dengan para atomian ya dok ya. Jadi dokter pakai apa, saya pakai apa, beli satu bagi. Karena cuma cara itu yang dipunyai di Indonesia. Kecuali kalau teman-teman mau beli langsung ke Korea. Sebenarnya kalau dilihat di uji klinis, teman-teman tuh bisa lihat mereka tuh bilang 2 minggu pemakaian dengan Vitaluminous. Ini hasil uji klinisnya. Nah, 4 minggu pemakaian dengan Vitaluminous. Ini hasil klinisnya. Jadi sebenarnya itu udah ada sih dok. Cuman mungkin itu belum uji klinis ya, itu kan baru survei. Orang-orang yang menggunakannya selama 4 minggu dan 1 ampul yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan 1 ampul yang sama, kalau saya pengen gunain yang emas gitu ya. Nah kalau di Korea itu 1 minggu 1 ampul. Kalau di Indonesia 1 ampul 2 minggu. Nah itu paling oke lah. Kalau enggak 10 hari lah ya. Jadi kalau teman-teman bilang apa mau diteruskan dengan sinergi ampul lagi, itu tergantung teman-temannya sendiri sih. Kalau ngerasanya saya kok yang lain lembab banget, naik banget, kok saya gini ya gitu. Pengen coba lagi ya silahkan. Kan yang tahu kondisi kulit Anda itu Anda sendiri, bukan kita gitu. Karena apalagi kalau saya cuma lihat dari foto ya, itu nggak bisa saya kasih tahu gimananya. Jadi harus Anda sendiri yang tahu gitu. Dan kemudian yang pertanyaan berikutnya itu urutannya sinergi ampul, toner, essence, sunscreen, apakah boleh? Tunggu dulu, salah. Dari atas dulu ya. Kulit sensitif ada flek boleh pakai sinergi. Setelah berapa lama sinergi ampul boleh diulang lagi. Tadi udah dibahas ya sinergi ampul berapa lagi. Kulit sensitif boleh pakai sinergi. Seperti yang tadi saya udah katakan dan dokter Asep udah bilang, kita gunakannya itu Anda menggunakan daily mask dulu 10 hari, kemudian Anda gunakan tonernya dulu. Kalau orangnya belum pernah pakai skincare Atomy, pakai tonernya dulu. Gitu. Kalau toner aja Anda sudah bermasalah, jangan ke sinergi ampul gitu. Gunakan tonernya dulu selama berapa hari, tonernya kerasa oke, barusan Anda masuk ke sinergi ampulnya ya. Gitu. Tapi bagusnya makanya belinya di Atomy resmi ya, di website Indonesia resmi. Kalau nggak cocok pun Anda masih bisa garansi, jadi bisa dikembalikan gitu. Dan makanya saya selalu bilang jangan beli di luaran.
toko yang luar itu Anda yakin dalamnya itu sinergi ampul. Beberapa member saya beli di luaran ditekan nggak bisa pecah loh. Nah, kalau udah kayak gitu, Anda mau kemana gitu. Jadi belilah di website resmi dan kemudian bicarakan dengan leader Anda ya, mau bagaimana. Kulit sensitif bisa, karena saya sudah pakai. Nah, sekarang yang Dokter Asep, ini ada pertanyaannya. Mohon di-share untuk cara pemakaian yang benar dan apakah boleh menggunakan kosmetik. Ya dok, pemakaian yang benar dan menggunakan kosmetik? Ya, teman-teman juga harus perhatikan ya kalau untuk pakai skincare itu kondisi kulit kita pertama harus bersih dan kondisi kulit kita juga harus sehat ya. Jadi jangan lupakan Dok, waduh. Juga instingnya. Jaringan dok, diulang lagi. Suaranya robot. Dokter Asep? Wah, hilang. Ya udah, kalau gitu saya ini pemakaian yang benar. Mungkin tadi yang Dokter Asep pengen bilang itu kalau muka kita masih berjerawat dan kita menginginkan sinergi ampul itu jawaban segala masalah belum tentu gitu. Jadi kalau yang berjerawat sebaiknya perbaiki dulu dengan Acne Clear Expert barusan menggunakan sinergi ampul. Nah, kemudian kalau teman-teman itu pengen menggunakan sinergi ampul bagaimana caranya? Pertama, pemakaiannya itu harus wajah bersih ya. Jadi bersihkan dulu, cuci dulu tangan terutama karena kalau yang nggak punya IT booster pasti menggunakan tangan. Jadi jangan sinerginya sih udah benar nggak ditetesin ke ini, cuman tangannya abis motong bawang gitu ya terus gini-gini. Nah itu rada susah ngomong gitu dari mananya gitu muka kita nanti ada iritasi. Jadi pastikan semuanya bersih baru menggunakan sinergi ampul. Apakah boleh menggunakan kosmetik? Yang 0 ini malah bagus banget buat kosmetik. Kalau kata saya, dia jadi lebih nempel, lebih keren. Tapi permasalahannya yang ini, yang code 1. Code 1 itu lengket. Jadi kalau buat yang berminyak pun code 1 ini pasti bermasalah karena lengket banget dan akan bikin lebih kelihatan minyakan. Yang berminyak sebaiknya gunakan malam saja code 1-nya. Dan kalau yang berminyak itu mungkin pagi-pagi jangan gunakan. Kalau masih mau pakai juga harus pakai sunstick ya. Karena sunstick Atomy itu kan sebenarnya kalau buat kulit berminyak itu lebih cocok. Karena dia juga akan kelihatan lebih tidak berminyak ke kulit. Jadi kalau teman-teman mau gunakan ini, kalau buat kulit berminyak ini malam hari saja code 1-nya. Tapi nggak masalah buat kulit berminyak, oke-oke aja. Ditimpa dengan make up, yang code 1 sih saya udah coba menimpa dengan make up. Hasilnya bisa, tapi itulah ya, glowing. Glowingnya tergantung yang lihat. Kalau kata saya sih masih lucu, cuman kalau kata yang lihat yang lain berminyak banget gitu. Jadi tergantung Anda lah. Nah, kemudian ini Dokter Asep kayaknya hilang ya. Nah, lanjut. Setelah berapa lama tadi udah, mohon di-share udah. Untuk kulit berminyak dan nggak bisa serap kalau pakai banyak step. Nah, kalau kulit berminyak yang nggak bisa serap kalau nggak pakai kalau banyak step ini cuma 2 step Bu. Jadi ini itu kan 2 step. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aduh saya pakai sinergi ampul kok banyak banget stepnya. Memang kalau di Korea ini itu disarankan untuk digabung dengan absolut. Jadi sesudah pakai ini kita pakai ampul biru lagi, kita pakai bla 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 absolut. Tapi teman-teman juga harus lihat bahwa Korea itu 4 musim gitu, dan ini launchingnya kapan gitu ya di Korea, karena seingat saya ini launchingnya waktu pas lagi musim dingin. Jadi di sana itu mereka pakai ini karena kulit mereka kering, jadi mereka pakai absolut sesudahnya ya tentu oke gitu. Tapi kalau di Indonesia saya sih secara pribadi ngerasanya udah cukup apa ya, sudah cukup gitu dengan menggunakan ini saja, dengan menggunakan toner dia menggunakan si ini nih, si ampul ini. Lalu saya tutup dengan lotion. Paling saya sarankan itu lotion. Kenapa lotion? Karena lotion itu dia itu mengunci kelembapan di dalam kulit. Jadi kalau
tambah nutrition saya tidak sarankan. Karena nutritionnya Atomy itu ada niacinamide-nya ya. Kalau campur. Tolong di-mute. Nah, gitu ya. Jadi itu saja. Kalau mau dicampur dengan Hydra Brightening, tonernya menurut saya paling terbaik adalah toner The Fame, Absolute, atau Dermacika. Nah, kenapa saya lebih suka dengan toner The Fame dan Absolute? Karena mereka itu cair, gitu. Mereka itu cair dan kalau kita pakai toner The Fame segala ya, kita tuh cuma berapa kali udah nyerap loh. Nah, sesudah nyerap, muka kita itu akan lebih lembab. Jadi begitu si ampulnya masuk, dia akan nyerap lebih dalam. Kalau Anda menggunakan toner yang konsistensinya itu kental, itu akan memblok si sinergi ampulnya, gitu. Karena konsistensinya sebenarnya, bukan karena toner Anda jelek ya, cuman karena tekstur dia lebih kental daripada sinergi ampul, nanti si sinergi ampul nggak masuk secara sempurna, sayang, gitu. Nah, itu aja. Terus kalau toner eksfoliasi juga jangan, karena ada beberapa toner tuh yang eksfoliasi dari skincare lain, itu tuh toner eksfoliasi kalau menurut saya kurang bagus ya, karena itu tuh kan kita pakai memang membersihkan kotoran, tapi akan membuat kulit kita itu terus-menerus di scrub. Nah, kalau udah di scrub, terus kita pakai vitamin C yang ini, Vitaluminos, pasti rasanya asik sekali ya. Perih pasti. Jadi gunakan toner dari Atomy kalau menurut saya The Fame atau yang Absolute ya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah kalau perawatan dokter tidak saya sarankan gitu. Terus sebenarnya kembali lagi karena pertanyaannya itu selalu kapan kita bisa beli lagi Ci gitu. Benernya tergantung Anda ya. Kalau Anda mau ya silakan aja gitu. Kalau memang Anda tuh ngerasa belum maksimal gitu, ngelihat kiri kanan kok glowingnya Korea banget, saya kok cuma setengah kinclong gitu. Anda mau tambahin lagi, ya itu terserah Anda. Cuman perlu saya katakan bahwa kondisi overnutrition itu akan susah sekali untuk kembali gitu. Karena saya pernah pakai Absolute Set, saya pakai Absolute Set, kemudian saya pakai segala macam, saya pakai peel off mask, saya semprot krim mist, segala macam, akhirnya saya overnutrition. Overnutrition itu kayak apa? Kayak breakout, sama aja. Jadi dia itu akan keluar beruntus di seluruh muka. Itu kenapa? Bukan karena skincare-nya jelek, tapi tubuh Anda sudah tidak mampu gitu. Nutrisinya terlalu banyak. Jadi Anda yang tahu, saya nggak bisa ngasih tahu berapa bulan gitu. Tapi Anda yang tahu sendiri, mau dilanjutkan, lihat dulu. Gitu. Kalau masih bagus, ya ngapain dilanjutin ya, mendingan pakai yang biasa aja, pakai yang sehari-hari. Gitu. Nah kemudian, kalau ditanya lagi, ini sinergi ampul Hydra Brightening saya nggak nyaranin. Terus usia 20-an boleh pakai. Nah, ini kalau apakah Hydra Brightening itu saya nggak nyaranin karena esen. Jadi Hydra Brightening itu kan sebenarnya toner plus esen. Tonernya bagus masuk, tapi esennya itu benernya itu kan si bola-bola itu pecah tuh, dia rada-rada bukan lengket ya, lebih kental konsistensinya. Nah kita itu tidak pernah membandingkan dengan Hydra Brightening. Mungkin berhasil kalau Anda sebentar ya. Mungkin berhasil kalau Anda menggunakan IP Booster. Mungkin berhasil, karena kalau IP Booster itu kan dibikin supaya dia nyerap gitu. Tapi kalau saya lebih suka dengan toner yang encer saja, yaitu The Fame atau Absolute. Dan kemudian tadi ada yang tanya, anak umur 20 boleh pakai sinergi ampul atau enggak? Enggak saya sarankan sih ya, gitu. Karena saya ngerasanya gini, memang pencegahan bagus, tapi ada berbagai macam pencegahan. Kecuali kalau dia memang udah ada masalah sama flek. Karena saya ngelihat sekarang, bahkan teman-teman anak saya pun ada yang berflek ya di usia 7 gitu. Karena mereka nggak pakai sunscreen gitu. Mungkin kalau dari usia 7 udah berflek, usia 12 banyak banget fleknya. Dia pengen pakai, umur 20 pengen pakai sinergi ampul, boleh. Tapi harus diingat bahwa nutrisi mereka itu masih bagus di kulit. Kalau Anda pakai ini, mungkin overnutrisi. Jadi Anda gunakan itu mungkin setengahan sama dia.
Jadi mama bahagia, anak bahagia gitu ya sekalian. Karena bukan apa-apa sih, saya merasa ini tuh program yang sangat buat sebenarnya buat 30 ke atas ya, yang udah bermasalah dengan flek, udah bermasalah dengan kulit mukanya itu udah kendur, terus udah gitu udah nggak sama gitu, kiri kanan kok beda gitu ya ngangkatnya. Nah, itu bisa pakai ini. Tapi 20-an kan masih sangat bagus gitu. Sayang kalau pakai ini gitu. Karena kulit itu semakin Anda pakaiin macam-macam, walaupun itu herbal, tapi tidak sesuai umur. Mendingan gunakan sesuai umur dia. Dia masih bagus nutrisinya, mendingan dia makan nutrisi yang benar, dia pakai yang sesuai dengan remaja. Gitu ya. Nah, udah gitu, kalau yang lainnya usia 20-an, jangan dulu. Urutan mulai dari sinergi ampul, toner, essence, sunscreen. Boleh. Nah, 12 tahun tidak boleh pakai sinergi ampul. Kalau saya. Kalau saya nggak boleh, kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau kata saya 12 tahun jangan pakai. Jangan pakai skincare. Belum saatnya. Kalau di saya itu, kalau saya itu masih tahu ke member saya, 15 tahun lah dia pakai skincare. Gitu. Karena 12 tahun itu bisa disiasati dengan dia cuci muka double cleansing. Ya. Jadi double cleansing aja. Dia double cleansing pakai cleansing water, pakai mud bubble gitu. Terus mukanya kalau dia memang pengen pakai skincare kayak mama, ya udah kita kasih dia sunstick, itu kan udah rada bagus ya buat dia, atau healthy glow itu masih boleh. Tapi 12 tahun itu tidak cocok pakai ini. Karena 12 tahun itu dia nggak butuh resveratrol, dia nggak butuh 24K gold gitu. Yang butuh kita. Dia belum butuh, dia udah dikasih Tuhannya udah bagus. Jadi biarkan beberapa tahun lagi lah. Gitu. Paling itu Ci pakai CeraVe. Nah, tuh, malah kalau dokter Asep ngasihnya CeraVe buat itu anak. Karena itu masih anak-anak 12 tahun tuh ya, Dok. Sayang. Bisa lebih cerah pakai CeraVe juga udah bagus. Ada ini loh, Dok. Salah satu member saya pakai dia itu pokoknya umur-umur nggak pernah pakai apa-apa, 16 tahun, dia pakai HGB aja, Healthy Glow Base, dia kinclong loh. Itulah kekuatan kulit ini ya, kulit asli. Langsung Foni, soalnya kita sama Fon. Nah, lanjut. Udah gitu, kalau tadi ada yang, ini pertanyaannya udah ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya sudah segitu, ini juga udah lebih dari 21 menit ya, Dokter Asep, pada penutup, silahkan. Mungkin Ci fotonya aku di ya. yang si EV Booster. Nah, teman-teman, ini adalah EP Booster ya. Tadi kan kalau skin booster itu biasanya disuntikan ya, pakai injek, pakai hyaluronic acid, atau sekarang sudah ada yang diinjekkan peptide juga ya, seperti sinergi ampul, tapi ya tetap aja kandungannya nggak bakal selengkap yang ada di sinergi ampul. Nah, si EP Booster ini fungsinya adalah untuk membuka pori-pori sepersekian detik sehingga si sinergi ampul itu bisa lebih masuk ke dalam kulit ya. Jadi perbedaannya gambar atas dan gambar bawah. Yang gambar bawah itu pakai sinergi EP Booster ya. Jadi dia akan penetrasinya akan lebih dalam lagi sehingga zat aktif yang dimasukkan itu akan lebih banyak lagi ke lapisan yang lebih dalam dari kulit. Oke, selanjutnya Ci. Nah, ini ada 4 mode ya, biru, putih, ungu, dan merah. Yang biru ini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini untuk basic ya, nanti buat yang code 0 ya. Pakainya ini udah ada fungsi dari elektroforesisnya. Kemudian yang putih ini fungsinya untuk whitening, jadi teman-teman bisa pakai ya dengan Vitaluminous
Terus yang ungu itu pakai untuk yang gold sama yang code 3 ya. Dan kalau saya sih ini biasanya dipakai semuanya juga nggak masalah ya. Teman-teman bisa pakai yang merah dulu. Yang merah ini pakai toner aja. Jadi semua ya, dari bagian leher dan wajah itu dimasas terlebih dahulu. Kenapa harus pakai ya? Karena itu kan darah di leher ya untuk kulit kepala itu. Jadi sirkulasi darah kita juga bagus. Karena yang bawa nutrisi, oksigen dan lain sebagainya itu dari pembuluh darah. Kenapa harus dimasas? Di kulit kita juga ada sistem limfatik ya. Jadi itu yang istilahnya tuh membuang racun dari kulit kita itu ke sistem limfatik. Dan kalau misalnya sistem limfatik kita nggak lancar, itu sirkulasi darah kita juga tidak lancar ya. Jadi dipakai dulu di area leher dan wajah supaya sirkulasi darah kita bagus sehingga nutrisi dan pembuangan toksinnya juga berjalan bagus gitu ya. Baru pakai dari biru, putih ke ungu. Tapi jangan pakai merah untuk vitamin C ya. Jadi istilahnya tuh dia malah karena vitamin C itu kan tidak stabil dengan suhu ya. Di samping dengan cahaya. Jadi urutannya dari merah, terus biru, putih, ungu. Biasanya dipakai semua, nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ini biru pakai yang mana, putih pakai yang mana, ungu pakai yang mana, nggak perlu bingung. Terus selanjutnya, Ci. Ini area-area yang dilarang itu nggak boleh di dahi ya, terus di daerah leher juga nggak boleh, terus di kulit mata juga nggak boleh. Teman-teman juga bisa pakai masker ya, maskernya karena kita tuh maskernya tetap tembus cahaya, jadi boleh-boleh aja pakai masker. Selanjutnya, Ci. Nah, ini menurut teman-teman, saya itu before after-nya yang mana? Yang kiri atau kanan? Diketik coba. Ini tadi pagi di foto pagi. Terus habis itu pakai IP booster. Jadi teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi yang kanan itu yang after. Ini kelihatan ya. Ya, 100 Pevita dapat hadiah dari Ci Anita. Nah, jadi smile lines-nya juga udah berkurang gitu ya. Terus kelihatan lebih ini ya, nggak terlalu menggelambir. Saya udah lama nggak pakai skincare dan tadi karena mau presentasi sekarang, ya udah pakai EP booster tadi. Terus kalau bisa teman-teman itu tiduran ya, karena dia kan kalau berdiri jadi kayak gravitasi gitu ya. Jadi kalau bisa sih sambil tiduran pakainya. Nah, Oke, ini makasih. Ibu Liana nanya ini dok, sama kayak saya, apa bedanya ini sama yang alat itu, alat yang tetangga sebelah. Nah, saya juga nggak mau beli IP, salah satunya karena yang tetangga sebelah saya pernah coba, saya beruntusan. Nah, jadi apa bedanya dok? Kalau ini sih dari permukaan dari alatnya ya, permukaan alatnya tuh halus semua ya, halus semua. Terus dia tidak bergerigi, jadi tetap smooth di kulit juga gitu. Terus ini 4 mode juga ya. Ini ada ultrasound, dia getar juga. Terus kemudian dia elektroforesis juga. Terus LED tadi cahaya, jadi ada 4 mode gitu di dalam satu alat. Terus ada heat juga, panas ya. Jadi di panas juga kan itu menstimulasi kolagen sama meningkatkan penyerapan dari skincare. Jadi 4 mode gitu. Kalau di yang produk sebelah kan dia cuma buat galvanik aja gitu ya. Sebetulnya hampir sama, tapi itu lebih ke ion ya pengantarannya. Tapi kalau ini elektroforesis ini dia itu ada istilahnya tuh dia langsung ngebuka pori gitu. Sepersekian detik sehingga si serum itu lebih masuk ke dalam kulit. Nah, kalau yang galvanik itu kan penghantarnya ion. Kemudian ini kan ada istilahnya itu kayak
kayak getaran listrik gitu ya. Jadi kayak nyetrum sedikit. Teman-teman ini bisa kalau misalnya dipakai, ditempelin untuk awal-awal pakai itu biasanya kayak nggak nyaman di kulit itu kayak setrum atau gimana gitu ya, sedikit-sedikit. Sebetulnya itu bagus karena akan stimulasi otot wajah kita. Jadi untuk kekenyalan kulit atau kekencangan kulit itu ditentukan oleh otot wajah kita juga. Kalau otot wajah itu kan tambah tua, tambah mengecil ya. Jadi kalau misalnya di badan, di tangan juga kalau tambah usia itu kulit otot tangan kita juga semakin berkurang ya kalau kita nggak latihan beban. Nah, di kulit muka juga sama, ini ada otot-ototnya ya, makanya kita bisa bergerak senyum atau apa itu karena ototnya. Nah, itu kan ototnya juga semakin kecil atau menipis, sehingga mukanya itu semakin turun ya. Nah, dengan pakai listrik yang ada di sini tuh membantu mengaktifkan kembali otot-otot yang ada di wajah kita ya. Jadi sehingga nggak turun gitu ya. Jadi tetap ngangkat lagi, lifting lagi karena distimulasi. Untuk pertama-tama memang 3 hari awal pakai itu teman-teman mungkin nggak terlalu nyaman ya karena benar-benar kerasa cekit-cekitnya ya. Sampai ada yang pernah sharing juga nggak mau pakai lagi karena nggak tahan gitu ya. Padahal itu kan memang si otot wajahnya memang lagi tidur gitu. Udah sekian lama nggak dibangunin, begitu pakai alat kan jadi kaget gitu, dia pasti bangun. Tapi nanti setelah 3 hari kulitnya akan nyaman lagi, jadi tetap diteruskan aja kalau mau pakai si EP booster. Mungkin perbedaannya segitu, Ci. Ada lagi, kalau yang tentang untuk stroke atau bel palsy, katanya boleh pakai EP booster nggak ya, Dok? Nah, kalau itu kan istilahnya itu kaitannya dengan obat juga gitu ya. Kalau si EP booster itu karena Bell's palsy sebetulnya elektroporesis itu gunanya untuk memasukkan obat kalau di bagian medis gitu. Jadi tergantung bahan aktif yang dimasukkan. Kalau ini kan lebih concern ke skincare ya untuk dimasukkannya. Nah, tergantung nanti bahan aktifnya apa gitu. Yang mungkin ada harus obat yang dioles juga gitu. Nanti bisa konsultasi dengan spesialis saraf sih. Nah, udah sama satu lagi ya, Dok. Satu lagi. Kalau kulit di batang hidung di antara 2 mata boleh digunakan, Dok? Di situ kan istilahnya itu nggak perlu lifting ya, kulit di batang hidung di sini. Di mana ya, Kalau Ci? di sini kan nggak perlu di lifting juga sih, soalnya kan memang langsung ke tulang ya. Jadi kalau kecuali yang di pipi, yang di sini kan memang kita perlu lifting gitu. Jadi ya nggak perlu sih kalau daerah sini dioles aja karena perubah. Ya, Ci. Di sini nih, Dok. Boleh nggak? Udah kerut sih di sini, saya udah tua. Itu tuh karena memang ada sinus, Ci. Jadi memang rasanya kalau pakai EP booster memang kurang nyaman sih. Cuma kalau ya karena di situ kan kosong gitu. Beda kalau di tulang di sini itu kan tulangnya tebal, jadi si getarannya itu nggak terlalu berasa gitu. Jadi kalau di daerah sini kalau mau pakai bisa pakai intensitas rendah. Cuma memang kurang nyaman aja sih. Tapi memang kalau sebentar aja itu udah cukup sih karena istilahnya tuh dia buka pori-porinya sepersekian detik dan itu serum yang kita pakai udah masuk. Memang karena masalahnya tidak nyaman aja sih mungkin, Ci. Oh, oke. Tapi boleh lah ya, Dok ya. Iya. Oke, mata aja jangan ya, Dok. Bawah mata jangan, leher jangan ya. Leher itu boleh, Ci. Tapi nggak boleh di karotis. Oh, di pembuluh darah. Pembuluh darah, ya. Pembuluh darah ini kalau distimulasi, si denyut jantung bisa hipotensi, bisa pingsan gitu. Jadi kalau di leher juga jangan lama-lama gitu. Memang kita tujuannya sih melancarkan sirkulasi darah aja, tapi jangan distimulasi di sini. Kalau diraba ya, teman-teman, itu akan ada denyut. Nah itu denyut karotis. Nah itu
kalau distimulasi itu bahaya ya, bisa pingsan. Satu lagi dok, maaf. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Boleh ya? Oke, thank you. Dok gini, saya belajar, kan rata-rata orang kalau leher tuh kan digini ya, dari bawah ke atas. Tapi aku belajar ada beberapa yang pakai alat itu juga, dia bilang harus kalau ini memang ke atas begini, tapi kalau ini harus ke bawah katanya. Jadi dari atas ke sini pakainya. Itu yang alat galvanik juga dok. Jadi saya bingung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Kak, mungkin karena ini ya Ci ya, karena sirkulasi darah mungkin ya Ci ya. Karena kan sirkulasi di leher tuh memang ke bawah sebetulnya ya. Agak masuk akal juga sih Ci. Ya gitu ya. Jadi bingung dok, mau dibawa ke atas apa ke bawah. Kalau kita memang maunya lifting ya. Tapi sebetulnya sih memang benar sih Ci ya. Aku baru merhatiin juga. Karena memang kan aliran darah tuh dari ini ya. Kalau untuk ini ke arah jantung gitu ya. Dan si pembuluh limfatik juga ke bawah semuanya ya kalau di leher. Ya mungkin masukan itu Ci. Tapi nanti kita cari lagi deh. Baik dok. Thank you ya dok. Terima kasih. Thank you Anit. Thank you banget. Sami-sami. Iya ya, saya juga barusan mikir ya kalau cuman mungkin dilihat dari fungsinya kali Ci. Kalau saya sih mikirnya kalau memang di leher ngerasanya kurang nyaman, menggunakan tangan itu sudah paling bagus ya. Dan ini sambil saya mau nutup juga ya, nanti bisa langsung ke Dokter Asep juga gitu karena udah terlalu lama, kasihan juga Dokter Asepnya, bisa japri aja nanti. Nah, jadi nutupnya itu adalah sinergi ampul ini tuh hari Senin itu akan launching gitu. Dan ini tuh khusus untuk member Atomi. Kenapa khusus untuk member Atomi? Karena launchingnya di website Atomi Indonesia. Nah, kenapa jangan beli di toko online lain? Tadi saya udah sebut sebabnya ya. Karena satu, kita nggak tahu mereka naruhnya itu seperti apa. Terus udah gitu, kedua, kita juga nggak tahu mereka nyimpennya tuh kayak gimana, apakah asli atau enggak. Terus kalau ada masalah, Anda mau cari kemana gitu. Kalau di Atomi itu Anda bisa langsung ke website Atomi Indonesia. Nah, kemudian yang mau disebutkan lagi, ini itu benar-benar nanomikro, bagus banget, menyerap juga. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa bahwa, wah ini tuh harus pakai IP booster supaya kita itu oke. Nah, sebenarnya enggak juga. Kalau orang yang kulitnya sensitif banget kayak saya, malah saya happy banget nggak pakai IP gitu. Karena kalau buat saya segini itu saya sudah cukup, dan bahkan segini aja, cuma pakai tangan aja, kadang-kadang saya perjing gitu. Perjing itu karena kulit saya itu kan sensitif, berusaha untuk ngambil segini banyak gitu. Bahan aktif itu susah. Jadi kalau saya gini-gini, dia udah keluar perjing, gimana caranya? Besok kurangi. Jadi besok jangan terus pakai gitu. Kurangi saja, paginya sedikit, malam pakai rada banyak. Sebentar ya. Nah itu jadi kayak gitu aja caranya. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa saya harus beli IP booster, harus beli ini, jangan. Ini cukup masuk dengan sempurna kok gitu. Apalagi kalau buat ibu-ibu di atas 40, jawabannya ya gitu untuk tampak lebih muda. Nah, kalau teman-teman mau menyarankan ke orang-orang gitu, pastikan mereka join anggota dulu hari ini, karena kalau joinnya besok, hari Senin belum tentu bisa beli, kan 24 jam gitu ya. Nah, gitu aja sih dari saya. Kalau ada salah kata, saya dan Dokter Asep, maaf aja gitu. Karena di sini bukan kita yang paling pinter ya. Cuman karena saya waktu mau beli, saya belajar, jadi saya bisa jelasin gitu aja. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutan ke saya silahkan, ke Dokter Asep silahkan. Nah, kalau enggak, ini mau ditutup dulu ya. Terima kasih semuanya hari ini. Ya, mari kita tutup dan saya hitung mundur ya. Gitu. 3, 2, 1. Ya, thank you semuanya. Thank you. Bye. Thank you. Thank you Nit. Thank you Dokter Asep. Terima kasih Ciyu. Thank you Dokter Asep. Terima kasih Ci. Thank you, salam buat semua. Ya, selamat malam. Thank you, Dok. Makasih Ci, Ayu. Thank you, Fon. Dapat satu lagi namanya. Terima kasih, Dokter Asep. Ya, makasih kok. Thank you. Selamat mencoba nanti Senin.
Thank you. Terima kasih ilmunya, Dok. Ya, Terima sama-sama. kasih ilmunya, Nita, Kakak. Bye-bye. Ya, benar Bapak mengerti. Emosionalnya yakin 100%. Saya yakin suatu saat nanti gue bisa mencintai Helmi, cowok yang baik. Gue yakin juga Helmi pasti bisa bikin gue jatuh cinta. Pasti lo perlu banget. Iya, kalau kita jadi ngomong dari coret mau gue kakak. Gue uang dari coret itu. Kalau lo gimana sih? Gue kan cerita kejadian ini mau nyari solusi. Kenapa lu berdua malah ngeledekin gue sih? Sorry bro, gue ada niat yang lain deh. Lagian lo juga sih nganggap penting si Helmi. Iya tuh, kalau kayak gini udah jelas. Kalau gitu ya profesional. Maksud lo Helmi yang ngelakuin sama lo? Iya, siapa lagi? Pasti si Helmi kan masih pelajaran. Tapi gue bisa tahu kalau gue nanti kayak yang anda bilang tadi, itu penjahat profesional. Dia pasti tahu lah kalau lo yang ambil HP-nya. Wah, si Helmi bener kurang ajar. Dia pikir gue bakal nyerah kasus gue tidur sama Reva. Nggak mungkin lah gue nyerah. Ini tandanya gue perang sama dia. Keluar. Nggak usah pakai muka. Gue sebenarnya nggak mau foto. Gue cuma mau ngetes lo aja. Ternyata lo itu profesional. Profesional itu maksud gue. Wah, kenal. Ya, maksudnya gue akuin deh, lo hebat ya. Gue udah ngeremehin lo. Dan sampai sekarang udah ngejebak gue sama Rita sampai di kamar. Lo pikir gue yang udah ngejebak sama Rita? Ya, tapi pintar acting juga ya. Leo, benerin gue ya. Sampai kapanpun gue gak akan bisa tega ngilangin harga diri seorang perempuan. Ini balas dendam remeh kalau kayak gini. Masih. Lo gak gentle aja. Untuk ngakuin kalau emang lo itu gak lebih dari seorang playboy bicara. Yang udah ngambil harga diri perempuan. Dan gak cuma itu, tapi masih bisa-bisanya nuduh orang lain atas kesalahan sendiri. Kurang ajar banget lo ya, Hel ya. Lo udah ngejebak. Terus lo sok suci di depan gue. Aku sih udah bilang kayak gini, dan gue gak pernah lagi kesini. Buat apa? Datang kesini cuma mau cari masalah. Enggak sih, Ska. Cuman dia yang udah ngejebak kamu sama Rita. Kenapa lu jadi nyalain Helmi? Helmi gak salah apa-apa yang tangkapnya. Dia cuma bukan sih. Gue bilang berkali-kali kalau lo cewek, itu tanggung jawab atas apa yang udah lo lakuin. Ngapain aku gak ngapa-ngapain sama Rita? Terserah lo dilakukan apa sama Reva. Ya jelas gue kalau ketemu sama lo lagi. Sekarang gue pulang. Aku gak mau pergi dari sini. Aku mau jelasin ke kamu sampai kamu percaya sama aku. Enggak, aku gak mau. Ngapain sama dia? Dia gak peduli. Kalau saya yang disuruh kamu pergi, terus kamu gak mau pergi. Udahlah, kamu tuh bukan cuma ngecewain Siska. Saya, Om Diki. Apalagi Rita? Ada apa sih? Jadi, bawa temen kamu keluar dari sini. Kok kamu diam? Iya. Gue akan nyari bukti kalau lu yang salah. Silahkan. Buat eyeliner dalam hitungan detik. Ini ada Siska.
semenjak gue kenal sama adek lu, gue udah gak kayak gitu lagi. Gue udah bukan Dewi yang dulu lagi. Seplayboy yang gue gak mungkin, John, merusakin masa depan seorang perempuan. Kalau gitu lu cepet cari ibu. Dexter. Senang banget. Ya Allah, udah gue cari naik turun kanan, muter-muterin kampus, tapi tetap aja nggak ada tuh HP. Tanya aja lo, Wi. Ya, paling dari foto tukang sampah. Ya. Kesini kamu rupanya. Ada apa ya? Saya tuh bukan perjuangan saya. Ngerti? Iya, lupa. Kayaknya udah tahu. Soal gue sama Reta nih. Lu bisa tahu gitu-gini. Ma, aku jalanin. Pagi semuanya. Pagi. Hah? Tumben, masih pagi udah datang. Iya, aku datang mewakili Leo untuk minta maaf sama Siska. Siska, kamu mau kan maafin Leo? Dan tolong kasih Leo kesempatan sekali lagi. Tante, maaf sebenarnya, tapi jujur saya kan nggak ada hubungan apa-apa sama Leo. Harusnya tuh Tante minta maaf sama keluarga Reta. Tante, saya cuma ada di tempat dan waktu yang salah. Sebelumnya saya minta maaf, Tante. Tolong sampaikan ke Leo, jangan mencari saya lagi. Karena takut anak-anak kita kan nunggu. Mari, Tante. Kita ngobrol di dalam. Udah sih. Leo. Halo Leo. Kenapa? Apa? Papanya Rita mau ketemu sama Mama. Ya ampun. Ya udah, Mama kesana sekarang ya. Saya benar-benar nggak habis pikir. Seharusnya ibu bisa membuat anak ibu dengan lebih baik lagi. Bisa-bisanya dia merusakkan harga diri anak perempuan saya, Bu. Tolong jangan salahin mama saya. Saya yang bersalah. Saya tahu kamu yang salah. Tapi ibu kamu juga salah ini. Jadi seharusnya ibu kamu juga ikut bertanggung jawab. Udah Pak, nggak usah marahin semua orang juga. Yang penting itu ya mau tanggung jawab, itu udah cukup. Ngomong apaan sih? Orang gue dijebak kok. Jadi nggak ada tuh tanggung jawab. Kan gue juga nggak ngapa-ngapain sama lu. Mau sampai kapan sih lo nggak mau ngaku? Udah mau ngaku aja ke semuanya kalau lo itu udah nggak mau ngapain gue. Tapi maaf masih ada kemungkinan kan yang dibilang anak saya Leo itu memang benar kalau Leo itu dijebak. Maksud ibu nuduh anak saya bohong. Mereka dijebak. Maaf Pak, bukan begitu Pak, bukan begitu maksud saya. Saya bukan pencari, tapi mungkin dalam masalah ini saya bisa mewakili perasaan Bapak dan perasaan Ibu Haris. Karena saya juga ibu dari anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam menghadapi masalah ini Pak, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin ada baiknya kita memikirkan azas praduga tidak bersalah.
dia membuktikan kalau memang dia tidak bersalah dan mungkin memang dia dijebak. Iya, Pak. Saya akan buktikan kalau saya itu cuma dijebak. Tapi tolong, kasih saya waktu sedikit aja untuk Pokoknya Jadi gimana Pak? Oke, saya akan mencoba untuk profesional. Saya akan kasih kesempatan untuk dia untuk bisa membuktikan. Kalau dia dijebak. Makanya lu pakai kepala lu, pakai otak lu. Lu harus kan sama ibu. Dari awal rencana lu bikin jelas. Dan lu harus tahu apa risikonya ke depan kalau lu sembarangan. Harusnya lo mau kasih sama gue. Gara-gara kejadian ini, lo jadi gak punya kesempatan buat nyalain Siska. Pasti Siska udah kecewa banget sama dia. Iya kan? Jadi lo kesini mau makasih atau mau protes sama gue? Gue cuma minta HP lu balik. Lo kan masih punya HP satu lagi. Oke, aja tinggal dulu. Tunggu lu kesana. Dan lagi gue bakal